Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Nah, mari kita berdiskusi, yaitu bagaimana ketika bentuk bayangan kita jika cermin berubah. Apa yang terjadi jika suatu gambar diputar atau dipindahkan? Bagaimana cara kita mengetahui perubahan posisi suatu objek pada bidang kartesius? Nah, tujuannya yaitu yang pertama adalah kita dapat mengetahui konsep transformasi geometri, yaitu yang kedua untuk menjelaskan kaitannya dengan matriks serta penerapan komposisi transformasi. Nah, apa sih transformasi geometri itu? Transformasi geometri adalah perubahan posisi suatu objek dalam bidang kartesius yang meliputi translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, dan juga rotasi atau perputaran serta dilatasi atau perkalian skala. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai translasi atau pergeseran. Translasi yaitu memindahkan suatu titik. Misalnya titik ini adalah titik XY dengan vektor AB, sehingga bayangannya menjadi X plus A dan juga Y plus B tanpa mengubah bentuk dan juga ukurannya, atau dapat dijadikan dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai refleksi atau pencerminan terhadap suatu objek terhadap garis tertentu, seperti pada sumbu X yang mengubah XY menjadi X min Y, atau sumbu min Y yang berubah menjadi min X dan juga Y. Refleksi terhadap sumbu min X dan sumbu min Y dapat dijadikan atau dikaitkan seperti berikut dalam bentuk matriks ya ini teman-teman, yaitu misalkan ini sumbu min X dan juga sumbu min Y. Selanjutnya adalah rotasi atau perputaran. Rotasi memutar suatu objek dengan sudut tertentu terhadap titik pusat, misalnya rotasi 90 derajat atau berlawanan arah dengan jarum jam, yaitu mengubah XY menjadi min YX. Nah, selanjutnya adalah refleksi terhadap sumbu min Y dan juga sumbu min X dengan rotasinya. Misal kita memerlukan rumus, yaitu rotasi dengan sudut dinyatakan sebagai rumusnya cos theta dengan min theta. Nah, atau misalnya rotasi 90 derajat seperti ini ya teman-teman, contoh matriksnya. Nah, selanjutnya adalah dilatasi atau perkalian skala, yaitu mengubah ukuran suatu objek dengan faktor skala K sehingga titik XY menjadi KX dan juga KY. Nah, jadi itu ditambahkan ya teman-teman. Nah, sekarang adalah contoh penerapan dilatasi pada skala K. Nah, jika K lebih dari 1, maka diperbesar ya teman-teman. Sekarang kita mengaitkan matriks dengan transformasi, yaitu setiap transformasi geometri dapat dipresentasikan dalam bentuk matriks. Dengan menggunakan matriks, transformasi itu menjadi lebih sistematis dan juga mudah. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal ya teman-teman. Nah, mari kita jawab. Contoh pernyataan. Translasi mengubah suatu objek dengan cara A. Memindahkan tanpa mengubah bentuk dan ukuran. B. Memutar suatu sesuai sudut tertentu. C. Mencerminkan terhadap suatu garis. D. Memperbesar atau memperkecil suatu ukuran. Nah, aku tunggu ya. Jawab dalam hitungan 3, 2, 1. Nah, jawabannya adalah A ya teman-teman. Jadi
translasi mengubah suatu objek itu dengan cara memindahkan tanpa mengubah bentuk dan juga ukurannya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, yaitu jika suatu objek pertama direfleksikan terhadap sumbu min Y, lalu direfleksikan terhadap sumbu min Y, tadi sumbu min X dan juga sumbu min Y, maka hasil akhirnya adalah A, tetap di posisi awal, B, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, atau C, rotasi 180 derajat, D, translasi sejauh 2 satuan ke kanan. Kutunggu ya dalam hitungan 3, 2, 1. Maka jawabannya jika suatu objek pertama direfleksikan terhadap sumbu min Y, lalu direfleksikan kembali terhadap sumbu min Y, itu hasilnya adalah 180 derajat. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu transformasi yang hanya mengubah ukuran objek tanpa mengubah bentuknya. Nah, itu disebut apa? Ayo, apakah masih ada yang ingat? Jawabannya adalah dilatasi ya, atau mengubah perkalian dengan skala ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu adalah jika suatu titik mengalami 180 derajat, maka perubahan yang dapat dinyatakan adalah A, B, C, atau D, teman-teman. Ya, maka jawabannya adalah B ya. Jadi jika suatu titik mengalami 180 derajat, maka perubahan dapat dinyatakan sebagai B, X, Y, atau diubah menjadi min X dan juga min Y. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa matriks yang akan digunakan untuk refleksi terhadap sumbu min X ya? Maka jawabannya adalah A ya teman-teman. Jadi ini bisa juga dikaitkan dengan matriks ya ini 90 derajat. Nah, lalu ini adalah last question ya, yaitu jika suatu objek direfleksikan terhadap sumbu min Y, maka koordinat bayangan titik min 6,2 adalah, aku tunggu ya jawabannya dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, jadi jawabannya adalah A. Karena ini direfleksikan, otomatis diubah ya teman-teman, atau ya pokok atau pencerminan ya, jadi berubah, yaitu jadi min 6 berubah menjadi bentuk positif, yaitu jawabannya ini. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari aku, semoga dapat dimengerti. Sampai ketemu di pertemuan dan pembahasan berikutnya. Bye-bye.